Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohibulane? Tentu dalam keadaan baik dan sehat. Ya, semoga kita semua diberikan hati yang gembira. Oke, masih melanjutkan seputar perpolitikan Indonesia. Memang perpolitikan kita ini punya cerita panjang, ya. Setelah 3 Oktober yang lalu, Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan, ternyata ya pendeklarasian tersebut tidak semulus yang kita bayangkan. Ya, walaupun ada niatan baik dari Partai Nasdem perihal ya memahami PKS dan Demokrat ya yang sangat mengharapkan sekali Partai Nasdem berkoalisi, ternyata ya tidak semudah itu. 10 November seperti yang kita ketahui bahwa Nasdem ingin, dalam tanda kutip, ingin mendeklarasikan koalisi Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Ya, seperti janjinya akan dideklarasikan koalisi. Artinya ada kesepakatan antara ketiga partai itu. Tapi di dalam perjalanannya setelah Anies dideklarasikan sebagai bakal calon presiden, sejak itu sudah mulai rame kasak kusuk. Ada yang mengatakan Anies AHY, ya, ini usulan dari Partai Demokrat. Dan memang betul, karena ini adalah momen penting bagi seorang AHY untuk tampil di panggung politik pada tahun 2024. Ada lagi yang mengatakan, oh Anies Aher. Nah, ini dari PKS, ya. Jadi ada lagi yang mengatakan, oh Anies Kofifa, Anies Andika Perkasa, Anies Gatot Nurmantio, banyak lah. Tapi sebetulnya dan sejatinya yang diharapkan oleh Nasdem itu sebetulnya bukan membicarakan masalah cawapresnya. Yang diharapkan Nasdem, ya ini mungkin pengamatan Cak Ompong saja, itu adalah kesepakatan koalisi dulu. Sepakat nggak koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat? Ini dulu. Nah, setelah itu sepakat, dibuatkan aturan mainnya. Ya, tidak cukup sampai di situ saja, ada tim kecil yang sudah juga membicarakan masalah cawapresnya Anies. Ya, seperti kita ketahui, penjelasan Wakil Sekjen Partai Nasdem bahwa pencapresan Anies ini adalah merupakan fasilitas ya yang diberikan oleh Nasdem. Artinya apa? Artinya kalaulah ada putra ya bangsa yang terbaik, maka Nasdem siap memfasilitasi. Ya, dalam tanda kutip memfasilitasi. Artinya apa? Artinya dukungan Nasdem pada saat Pilpres 2024 terhadap Anies Baswedan ini sangat berbeda dengan dukungan Gerindra dan Prabowo pada saat Anies maju Pilgub DKI Jakarta. Jadi kalau saat Anies maju Pilgub DKI Jakarta itu seolah-olah kursi itu sudah disiapkan. Ya, Gerindra dengan ya totalitas mendukung Anies, baik mesin partai, mungkin duit, dan lain sebagainya. Tetapi dalam konteks ini, Nasdem memfasilitasi, sehingga diperlukanlah peran aktif seorang Anies Baswedan. Nah, itu. Jadi masih belum menemui kesepakatan. Bahkan tanggal 10 November saja, itu belum tentu dapat dihadiri oleh PKS maupun Demokrat ya dengan alasan ya masih dibicarakan di internal partai.
Nah, itu bahasa umumnya. Lalu ya kita harus menghormati ya keputusan internal dan lain sebagainya. Ya sampai satu saat Bang Surya Paloh juga ditanya wartawan. Ya, nah ini bagaimana ini? Ya, Bang Surya Paloh dengan tenang, ya beliau menjawab, ya saya tidak mungkin desak-desak PKS maupun Demokrat. Ya kan? Ya, terus ada lagi pertanyaan wartawan lah, bagaimana kalau ini gagal koalisinya? Nah, Bang Surya Paloh ya menjawab tidak ada masalah. Tapi yang kita harus angkat topi dan memberikan hormat adalah niat baik Bang Surya Paloh dan Partai Nasdem untuk mendeklarasikan seorang Anies. Nah, bagaimana, apakah itu gagal atau apa, itu mungkin tergantung kepada ketiga partai yang akan berkoalisi. Ya, jadi pada tanggal 10 November. Jadi selain 10 November itu Hari Pahlawan, Nasdem ingin 10 November ini merupakan hari yang bersejarah. Nah, bagaimana sisi lain daripada Anies Baswedan sendiri terhadap KPK? Jangan-jangan tanggal 10 November ini juga bisa-bisa ditangkap KPK lagi. Nah, bagaimana ulasannya Anies dan KPK? Kita lanjutkan berikutnya. Oke, kita lanjut ya. Jadi kasus korupsi Formula E itu masih berlanjut di KPK. Ya, jadi banyak yang menghubungkan bahwa deklarasi Anies Baswedan itu seolah-olah dijegal oleh KPK. Padahal kasus korupsi Formula E itu jauh hari sudah ada sebelum Anies Baswedan dideklarasikan sebagai capres. Nah, kenapa Anies Baswedan banyak ya terlibat atau dimintai keterangan ya dalam kasus Formula E? Karena Anies Baswedan merupakan ya kepala daerah yang bertanggung jawab segala sesuatu ya aktivitas yang ada di daerahnya. Ya, seperti diketahui, ada perdebatan bahwa Formula E itu inisiatornya tuh bukan Anies Baswedan, tapi disanggah oleh Jakpro bahwa semua itu atas dasar inisiatif Anies Baswedan. Nah, perihal apa? Apa yang dilanggar oleh seorang Anies Baswedan? Nah, dalam kinerja KPK, KPK itu ternyata punya asas yang sudah berlangsung secara terus-menerus, yaitu adalah bahwa semua pengusutan itu harus sesuai aturan dan alat bukti. Nah, sekarang kita coba melihat aturan apa yang dilanggar oleh seorang Anies Baswedan. Yang pertama adalah bahwa Anies Baswedan melanggar karena anggaran untuk Formula E itu tidak tertuang dalam APBD. Artinya, Formula E itu tidak diperkenankan menggunakan APBD. Itu yang pertama. Jadi tidak diperkenankan untuk menggunakan APBD. Nah, Formula E yang kedua, Formula E itu adalah bagian bisnis. Ya. Jadi hubungan kerjanya itu harus bisnis to bisnis. Jadi Formula E ya kepada organisasi yang mengelola Formula E di Indonesia. Jadi bukan Formula E dengan Pemda DKI. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga itu ditengarai bahwa komitmen fee yang tidak transparan, dibayarkan ke siapa, lalu bukti transfernya mana. Nah, ini jadi banyak pertanyaan. Jadi seperti kita ketahui ya, ini menjadi pertanyaan para anggota DPRD. Yang keempat yang dilanggar oleh
seorang Anies Baswedan adalah kontrak. Bahwa kontrak itu tidak boleh melebihi masa jabatan seorang gubernur. Artinya apa? Artinya secara keseluruhan Anies Baswedan itu melanggar aturan yang tertuang pada Kementerian Dalam Negeri. Ya, seperti kita ketahui, seluruh kepala daerah yang ada di Indonesia itu di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Jadi Anies Baswedan dengan jelas melanggar aturan, ya, aturan yang berlaku. Yang kedua, ya, di balik aturan itu ada uang, ya, yang tidak jelas peruntukannya dan aturan penggunaannya. Sehingga inilah yang diusut oleh KPK, ya. Tentu ini akan menjadi pro dan kontra. Sementara pengamat Profesor Romli mengatakan KPK itu sudah layak untuk menangkap seorang Anies Baswedan. Tetapi pengamat yang lain mengatakan, oh, tidak ada kerugian negara, bahkan Formula E itu jauh lebih untung dibandingkan MotoGP. Tapi bagaimanapun itu kita serahkan kepada KPK dan kita ya pasrah dan ya menyepakati KPK untuk mengusut kasus Anies Baswedan. Menurut Ca Ompong ini lebih bagus tidak berlama-lama, ya, karena ini tidak memberikan efek yang baik kepada seorang Anies Baswedan. Apalagi beliau sudah maju, ya, sebagai calon presiden untuk 2024. Jadi sepertinya kasus Formula ini akan menjadi duri dalam daging, ya, yang membuat langkah Anies Baswedan bisa tersendat-sendat untuk menuju tahun 2024. Jadi kita tunggu saja bagaimana KPK bertindak.